Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Dermawan, berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NPM 2440 40 2068. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur persaingan pasar sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, mulai dari yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ini adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli terlibat dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, jenis barang. Barang yang dijual seragam atau sama persis. Jadi pembeli tidak membedakan barang dari satu penjual dengan penjual yang lainnya. Yang ketiga, harga barang. Tidak ada satupun penjual dan pembeli yang bisa mengatur harga. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang keempat, akses ke pasar. Siapa saja bebas masuk dan keluar dari pasar kapanpun. Yang kelima, informasi. Semua orang tahu harga dan kualitas barang. Oke, contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar beras atau sayuran di mana banyak penjual menjual barang yang sama atau hampir sama. Oke, masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini punya sedikit perbedaan dibanding pasar sempurna. Ada beberapa jenis pasar termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, pasar monopoli. Jumlah penjual, hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang dijual tidak ada barang pengganti atau pesaing untuk produk tersebut. Yang ketiga, harga. Penjual bebas menentukan harga karena tidak ada pesaing. Yang keempat, akses ke pasar. Sulit bagi orang lain untuk masuk karena biasanya butuh izin khusus atau modal besar. Ya, contoh dari pasar monopoli itu adalah perusahaan listrik atau air yang hanya ada satu dan biasanya dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, pasar oligopoli. Jumlah penjual hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang dijual biasa sama atau sedikit berbeda. Contohnya mobil atau handphone. Harga. Penjual bisa menentukan harga sendiri, tapi mereka juga saling mempengaruhi. Jika perusahaan menentukan harga, biasanya perusahaan lain akan mengikuti. Yang keempat, akses pasar. Agak sulit untuk masuk ke pasar ini karena butuh modal yang besar. Contohnya industri mobil atau layanan telekomunikasi, provider ponsel. Yang ketiga, pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual. Banyak penjual tapi setiap penjual menawarkan barang yang sedikit berbeda. Yang kedua, barang yang dijual ada variasi atau beberapa perbedaan kecil antara barang yang dijual. Contohnya merek pakaian yang berbeda-beda. Kayak contohnya pakaian branded itu biasanya merek Dior, Zara, Calvin Klein dan lain-lain. Terus lanjut, yang ketiga ada harga. Penjual biasanya menentukan harga sendiri karena mereka menawarkan keunikan pada barangnya. Yang keempat, akses ke pasarnya. Siapa saja bisa masuk tetapi butuh usaha untuk membuat produk terlihat berbeda. Contohnya restoran atau toko pakaian yang menawarkan gaya yang unik. Oke, yang terakhir adalah pasar monopsoni. Jumlah pembelinya hanya ada satu pembeli utama yang menguasai pasar. Harga. Pembeli biasanya menentukan harga karena banyak penjual yang bergantung padanya. Contohnya pemerintah sebagai pembeli tunggal alat militer dari beberapa pemasok. Oke, kesimpulannya pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli. Harga ditentukan pasar dan barangnya seragam. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna ada pengaruh besar dari penjual dan pembeli tertentu untuk menentukan harga atau persaingan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang struktur pasar sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.